Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan wal akhwat, rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala di kesempatan sore hari ini. Kita masih diberikan kesehatan, taufik dan hidayahnya. Semoga amal ibadah kita Allah subhanahu wa ta'ala menerimanya. Dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allahu Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, kita melanjutkan kembali dalam kajian rutin di Balubay TV dengan bahasan dari tata cara solat. Dan setelah kita menyelesaikan bahasan solat, kemudian dilanjutkan dengan zikir-zikir setelah solat. Dan di pertemuan yang lalu telah kita sampaikan adab-adab dan juga tentang hukum, kemudian juga makna dari zikir setelah sholat, dan juga tentang suara apakah dikeraskan ataukah dilirihkan. Ini telah kita bahas di pertemuan yang lalu. Adapun sore hari ini kita akan melanjutkan kembali tentang zikir-zikir di dalam sholat, zikir-zikir setelah sholat. Dan ini zikir sudah kita sampaikan di pertemuan yang lalu, baik itu imam atau makmum. Adapun kalau imam, kemarin kita telah sebutkan setelah membaca istighfar 3 kali, kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram, maka imam membalikan badannya baik ke arah jamaah atau arah ke kanan. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, zikir yang pertama yang bisa dibaca baik imam atau makmum, kita ulangi, yaitu membaca istighfar 3 kali. Membaca istighfar 3 kali, kemudian setelah itu membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram. Sudah hafal jamaah? Ya, itu zikir yang pertama yang bisa kita baca setelah selesai sholat. Dan dianjurkan setelah sholat kita diperintahkan untuk berzikir. Untuk berzikir. Disebutkan di dalam hadis riwayat Al-Imam Muslim dari hadis Thauban, dari hadis sahabat Thauban
radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza insarafa min salatihi istaghfara thalathan. Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila selesai salat, maknanya selesai salam, setelah salam, maka beliau pun istighfar, membaca istighfar, astagfirullahaladzim atau astagfirullah juga boleh ya, sebanyak 3 kali. Kemudian melanjutkan, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram, yang artinya adalah astagfirullahaladzim atau astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ampunilah aku ya Allah, ampunilah aku ya Allah, ampunilah aku ya Allah. Atau aku meminta ampun kepada Engkau ya Allah, aku meminta ampun kepada Engkau ya Allah, aku meminta ampunan kepada Engkau ya Allah. Kemudian Allahumma antas salam, yang artinya ya Allah, Engkaulah as-salam, wa minkas salam, dan keselamatan hanya darimu ya Allah. Tabarakta dzal jalali wal ikram, maha suci Engkau ya Allah, wahai zat yang memiliki semua keagungan dan kemuliaan. Tabarakta dzal jalali wal ikram, wahai Engkau ya Allah, zat yang memiliki semua keagungan dan memiliki kemuliaan yang sempurna. Disebutkan di sini tentang hadis Nabi setelah beliau mengucapkan salam di dalam sholatnya, yaitu beliau membaca istighfar 3 kali, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga mengajarkan kepada umatnya agar bisa membaca istighfar ini setelah sholat. Apa hikmahnya? Padahal kalau kita melihat ini setelah sholat, sholat kok setelahnya minta ampunan. Saya tanya, sholat itu ibadah atau dosa? Sholat itu ibadah atau dosa, Bu? Ibadah. Tapi kenapa setelah sholat kita dianjurkan meminta ampunan? Mungkin kalau kita melihat ada orang setelah minum khamar, setelah mabuk kemudian sadar, istighfar, astagfirullah, mungkin wajar, suatu yang maklum. Atau orang yang dia selesai mencuri kemudian sadar bahwa perbuatannya itu dilarang di dalam agama, kemudian dia meminta ampunan, astagfirullah, ini wajar. Atau orang yang dia selesai berzina, naudzubillah, kemudian selesai berzina dia sadar bahwa perbuatannya itu adalah perbuatan yang mendatangkan dosa, perbuatan yang mendatangkan dosa besar, kemudian dia istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Mungkin kita menganggap tidak aneh. Kenapa? Karena dia setelah melakukan sesuatu yang diharamkan. Tetapi kenapa kita diperintahkan, dianjurkan setelah sholat yang bukan maksiat, yang bukan apa? Perbuatan dosa. Bahkan sholat itu adalah amalan yang pertama yang nanti dari kiamat akan dimintai pertanggungjawaban. Sholat termasuk rukun Islam, dan sholat adalah tiang dari agama ini, dan bentuk ketaatan kita kepada Allah dengan menjalankan perintahnya yaitu sholat. Tetapi kenapa kita dianjurkan membaca astagfirullah, aku meminta ampunan kepada Engkau ya Allah.
Ya. Maka jawabannya, di antara hikmah kita dianjurkan membaca astagfirullah, yaitu membaca istighfar setelah kita sholat. Karena kita tidak tahu, tidak ada yang menjamin kalau sholat yang telah kita lakukan itu sempurna. Karena kita tidak ada yang menjamin bahwa sholat yang sudah kita amalkan itu sempurna. Masih banyak kekurangan di dalam sholat yang kita lakukan. Sedangkan kita diperintahkan agar kita melaksanakan sholat itu dengan khusyuk, dengan sempurna. Dan tentunya setelah kita melaksanakan sholat masih banyak kekurangan. Masih banyak sesuatu yang mungkin masih kita pikirkan di luar sholat. Maka dari itu kita dianjurkan untuk meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa sholat yang kita lakukan belum sempurna. Bahwa sholat yang kita lakukan masih banyak kekurangan. Maka kita meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena meminta ampunan itu diperintahkan bukan hanya saja ketika seorang melakukan kesalahan, tetapi kita meminta ampunan kepada Allah bahkan itu kalau itu perintah pun kita setelah menjalankan perintah Allah kita meminta ampunan. Seperti halnya seorang karyawan yang diperintahkan oleh majikannya untuk membeli sesuatu, kemudian ketika sesuatu yang telah dibeli kemudian dia telat atau lama, yang biasanya membelikan sesuatu yang diminta oleh majikan hanya beberapa menit, kemudian dia pulang 1 jam dan mengatakan, saya minta maaf kalau saya telat. Dan telatnya bukan karena dia melakukan kesengajaan main, nonton televisi, tidak. Tetapi dia mungkin karena macet di jalan. Karena mungkin sampai di masjid dia belum mendapati, sampai di tempat dia membeli sesuatu kemudian antrian yang panjang, sehingga menjadikan dia telat. Kemudian dia mengatakan, saya telat, minta maaf. Nah, jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, demikian pula di dalam kita diperintahkan, dianjurkan membaca istighfar. Padahal itu setelah kita selesai melaksanakan ibadah. Kenapa? Karena sholat kita yang kita lakukan tidak ada yang menjamin kalau sholat kita itu sudah sempurna. Masih banyak kekurangan. Kita masih banyak sholat kita kurang khusyuk, kurang konsentrasi, kurang memahami apa yang kita baca, dan masih banyak pikiran-pikiran yang kita pikirkan di luar sholat. Jasad kita di masjid, badan kita hadapkan ke kiblat, tetapi pikiran kita macam-macam. Ada sebagian kita ketika takbir, bahkan dimulai setelah takbir, Allahu Akbar, kemudian memikirkan macam-macam. Ada yang memikirkan hutang belum lunas, ada yang memikirkan sakit kapan sembuhnya, ada yang memikirkan kapan saya dapat jodoh. Ada yang memikirkan sekarang barang-barang bahan-bahan pokok pada naik. Macam-macam. Maka wajar kalau kita dianjurkan membaca istighfar setelah kita melaksanakan ketaatan. Ya. Agar kita tidak sombong, jemaah. Agar kita tidak sombong. Karena sifat sombong ini
Tidak menjangkiti orang yang sombong ini bisa menjangkiti orang yang telah melakukan ibadah. Karena sifat sombong ini bisa masuk ke dalam seorang yang telah melakukan suatu amal soleh. Sedangkan amal soleh yang dia lakukan kita tidak mengetahui apakah itu akan mendatangkan pasti dari Allah pahala. Sedangkan niat manusia itu berbeda-beda. Sehingga kita diperintahkan membaca istighfar ini agar kita terhindar dari kesombongan. Karena ada orang-orang yang telah melakukan ketaatan tapi sombong. Ya. Dan itu terkadang tidak dirasa. Tidak sedikit orang yang telah melakukan ketaatan dan terkadang di situ dia masuk sifat sombong dan tanpa disadari. Selesai melaksanakan sholat, kemudian dia mengajak kepada manusia, mengajak kepada saudaranya, ayo sholat. Kamu contoh nih saya. Contoh saya tidak pernah meninggalkan sholat. Khawatir perkataan demikian akan menimbulkan sifat sombong. Bukan tidak boleh mengajak sholat, tetapi enggak harus dia membawa nama pribadi. Ayo sholat biar kita selamat. Enggak harus mencontoh dirinya. Dan bisa juga orang yang telah melakukan ketaatan masuk sifat riya. Merasa ingin dipuji, merasa ingin mendapatkan perhatian. Selesai sholat malam rahasia, tengah malam bangun hanya dia yang tahu dan Allah yang tahu. Selesai sholat malam kemudian dia mengkabarkan kepada manusia, pasang status, alhamdulillah jam 3 malam, alhamdulillah saya sudah sholat malam. Ya, khawatir sholat kita itu bukan karena Allah tetapi karena mengharapkan pujian. Maka kita diperintahkan untuk istighfar. Setelah itu berdoa, Allahumma antas salam, Zat yang memberi keselamatan, ya Allah Engkau yang memberi keselamatan, Engkau adalah As-Salam, Maha yang memberi keselamatan, Maha sempurna di dalam keselamatan, Maha sempurna dari kekurangan-kekurangan dan aib. Allah Maha sempurna dari kekurangan dan aib, baik itu nama-namanya. Allah selamat dari segala aib, Allah selamat dari segala kekurangan karena Allah As-Salam, Maha sempurna keselamatan di dalam nama-namanya, sempurna di dalam sifat-sifatnya, sempurna di dalam perbuatan-perbuatannya. Maka Allah, Allahumma antas salam, Engkau ya Allah Maha sempurna, Maha selamat dari segala kekurangan, dari segala aib di dalam nama-namanya. Nama-nama Allah sempurna, sempurna, selamat, bersih dari segala kekurangan. Nama Allah As-Salam, maka Allah sempurna. Nama Allah Ar-Rahman sempurna. Perbuatan-perbuatannya juga demikian, nama-namanya juga demikian. Berbeda dengan manusia. Namanya baik belum tentu sifatnya baik. Namanya bagus belum tentu perbuatannya bagus. Namanya bagus Abdurrahman, namanya bagus Ahmad, namanya bagus Muhammad. Tetapi ada orang-orang yang namanya bagus tapi sifatnya buruk.
Ada orang-orang yang namanya bagus, perbuatannya tidak sebagus namanya. Tetapi Allah As-Salam, baik namanya, perbuatannya, sifat-sifatnya As-Salam, sempurna, selamat dari kekurangan, selamat dari aib.